Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seorang guru di sekolah saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian, pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah siswa murid-murid yang ada dalam satu kelas. Guru tersebut ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah tersebut. Berikut ini adalah dialog antara kos dan kosinya. Bu Fitri, Iya, Bu boleh saya Santi. minta waktunya sebentar? Mau cerita nih, Bu. Boleh. Apa nih yang mau Bu Santi ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa di kelas saya tuh murid-murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian ketika saya memberi tugas dan anak-anak pun cuman sekitar 50% lah, Bu, mengerjakan. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi menurut Bu Santi nih, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya berharap sih, Bu, bisa dapat solusinya, atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu, tentang antusias, murid-murid dalam, pembelajaran. Iya. Jadi Bu, menurut Bu Santi, hal apa sih yang membuat murid-murid Ibu tuh kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau diingat-ingat ya, Bu, sih, Hmm. mungkin, menyebabkan murid itu kurang antusias dalam pembelajaran, eee, karena mungkin, pembelajaran saya sedikit, sedikit membosankan mungkin ya, Bu, atau terlalu monoton. Kemudian, saya, Bu, yang lebih banyak berbicara, atau bercerita di depan murid-murid, bukan murid saya yang maksudnya aktif gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Lalu apa saja sih yang membuat murid Ibu itu menjadi antusias dalam pembelajaran Bu Santi, kalau menurut pendapat Bu Santi? Kalau menurut saya sih, Bu, ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana di sini Hmm, murid-muridnya yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian ya. dalam pembelajaran itu diselingi dengan adanya ice breaking gitu, Bu, kan, dan juga, kayak game-games gitu, Bu, dalam pembelajaran. Sehingga, anak-anak lebih, menarik belajar dan menyenangkan pembelajarannya, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang Bu Santi berikan nih kepada murid, sebenarnya apa ya penyebabnya sehingga mereka tuh kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin karena saya terlalu banyak ngasih tugas ya, Bu, ya. Terus saya kurang memperhatikan juga, sumber belajarnya itu kurang bervariasi saya kasih ke anak-anak gitu, ke murid gitu kan. Jadi nggak mengasihkan jadinya bagi anak-anak dalam mengerjakan tugas. Oh, begitu ya Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, Ibu kalau di kelas tuh menggunakan sumber belajar apa ya? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, buku teks perpustakaan ya. Kira-kira ada selain dari buku teks itu tidak, Bu? Ada, Bu, sebenarnya. Misalnya kan bisa kita ambil dari, video di YouTube, kemudian dari Hmm, artikel-artikel, dari internet atau sumber ya. belajar lainnya, bukan. Kemudian medianya mungkin bisa kita buat dari aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang, Bu, kayak TikTok tuh, Ah, ya, betul ya kan. ya. Hmm. Nah, betul sekali tuh Bu. Saya yakin jika Bu Santi menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias nih dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bu Santi untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya, Bu, ya, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber dan media pembelajaran yang beragam, Bu, seperti video, kemudian saya menggunakan, media gambar, kemudian Ya. saya pakai PowerPoint, Bu, kan. Kemudian kalau dalam Hmm. tugasnya, mungkin saya lebih kepada memberikan tugas yang sesuai minat siswa, Bu, biar siswa semangat mengerjakannya gitu. Misalnya kayak hasilnya bisa nantinya seperti
orang tua membuat pohon cerita atau bercerita atau mungkin juga melalui video-video mungkin bahkan Bu kalau misalnya kan yang menarik gitu kan, sesuai minat mereka lah Bu kalau tugasnya gitu. Wah, bagus sekali nih Bu rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu apa komitmen Bu Santi terhadap rencana Ibu kali ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat perencanaan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi saya nantinya. Dan kemudian saya juga ini Bu, apa namanya tuh membuat media yang menarik gitu dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk sharing hari ini bersama saya. Iya, sama-sama Bu Santi. Sukses selalu. Bu.